Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang pola makan saya ya. Jadi pola hidup saya. Jadi ada banyak yang nggak banyak sih sebenarnya, ada beberapa kawan saya yang bertanya, eh, Mbak, gimana? Mbak diet apa? Kok turun berat badannya gitu? Bisa terlihat lebih kurus gitu. Sebenarnya begitu ya pertanyaannya. Jadi saya sebenarnya kalau dari BMI itu termasuk overweight, tetapi kalau dari persentase body fat saya termasuk obesitas karena body fat saya sampai 39% ya, hampir 40%, ini 39, gitu. Dengan BMI di atas 29, jadi berat badan saya itu hampir 68 kilo. Jadi saya waktu itu awal tahun kemarin saya mencoba diet dengan menggunakan produk, turun juga, tetapi memang sangat menyita biaya gitu ya, apalagi pas masa pandemi ini penghasilan berkurang, jadi saya pikir saya pending. Dan kebetulan saya saat itu tanggal 1, kalau nggak salah tanggal 1 Juni 2020, saya kan udah masuk grup di FB ya, ada grup FB itu ada pengumuman tentang talk show dengan pembicaranya itu satu Dokter Piprim. Saya tahu kan Dokter Piprim itu konsulen anak di RSCM UI ya, FKUI. Jadi saya ikut aja iseng gitu kan, pakai Zoom. Nah di situ tentang mereka membahas tentang ketofastosis. Jadi antara ketogenic diet ditambah dengan yang terpenting adalah intermittent fasting gitu, dengan menerapkan 5 pilar ancestor lifestyle katanya begitu, yaitu banyakin puasa gitu, terus banyakin olahraga, apalagi ya, saya juga masih belum hafal ya, terus kurangi stres, tidur yang tepat, serta makanan yang rendah karbohidrat. Apa itu ya, saya lupa, nanti kita cek lagi. Saya juga sebenarnya saya belajar masih sedikit karena masih pemula, sekitar 2 minggu. Nah jadi pola makannya apa ini? Jadi sebenarnya nama lifestyle itu bukan diet ya, bukan metode diet. Jadi fokusnya itu bukan di penurunan berat badan, tetapi di lebih gaya hidup agar mencegah sakit. Karena saya juga selain overweight, terus body fat saya obesitas gitu, istilahnya obesitas lah ya. Saya obesitas, saya juga memiliki akumulasi lemak di visceral itu, di intraabdominal yang sangat tebal, dan di pankreas. Jadi ada fatty pankreas atau lipomatosis pankreas. Nah, non alkoholik fatty pankreas ini berhubungan erat dengan sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik itu dia nanti akan memicu terjadinya penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Nah, saya itu ada riwayat orang tua saya dengan diabetes mellitus gitu. Jadi bertambahlah kekhawatiran saya tentang sindrom metabolik ini. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti lifestyle ini. Jadi pola makannya sih sebenarnya gampang, untuk menghindari nasi dan karbohidrat. Jadi karbohidratnya benar-benar very low carbs. Jadi didapatin dari bumbu-bumbu masak aja. Jadi kita nggak makan karbohidrat sama sekali gitu ya, kecuali sedikit. Jadi dia tuh ada fase-fasenya ya. Jadi kalau misalkan sebulan pertama gitu ada namanya fase induksi. Fase induksi itu kita makan full hewani, kita tidak makan sayur, tidak makan buah gitu ya. Jadi full hewani, kita makan mulai dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi waktu makannya itu 8 jam dan waktu puasanya itu 16 jam ya. Jadi 24 jam itu 16 puasa, 8 jam jendela makan. Nah, jendela makannya itu kita makan full hewani kayak gitu, ditambah dengan makanan yang kaya akan lemak gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini full hewani namanya. Jadi saya makan rendang, telur rebus, sama ikan asin ya. Itu full hewani, dan kita tidak perlu menghitung
prosentase dari karbonya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, karena ribet ya. Jadi saya hanya ya udah, kita hindari karbohidrat aja, kita makan full hewani. Jadi seperti itu untuk fase induksi, dan saya sekarang masih fase induksi. Nah, terus itu nanti ketika targetnya itu adalah gula darah ya. Gula darah puasa itu kurang dari 80 tanpa kita mengalami gejala hipoglikemi, karena sumber glukosa yang kita pakai energi kan dari glukosa ya. Nah, itu bisa didapatin dari gluconeogenesis aja, pembentukan glukosa dari jaringan-jaringan dari sel-sel lemak yang disimpan di dalam tubuh. Nah, itu dibakar gitu. Akhirnya kan tidak ada, sebenarnya tidak ada, walaupun glukosa darahnya itu rendah, kita tidak kelaparan dan kita tidak ada gejala hipoglikemi karena kita sudah menggunakan sumber bakar energi yang lain kayak gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan hipoglikemi. Kita nggak akan merasa lelah atau apa ya. Sedangkan untuk vitamin mineral sebenarnya ya didapatin ya dari makanan hewani kita. Kalau untuk serat dan sebagainya kita diperbolehkan untuk makan kayak cincau gitu ya, yang karbonya rendah gitu. Terus alpukat ya, itu untuk fase induksi. Jadi itu pengalaman saya yang masih fase induksi. Nah, nanti itu kalau misalkan gula darah kita udah stabil di bawah 80 ya, gula darah puasanya, kita bisa naik fase. Jadi kalau fase konsolidasi itu kandungan karbohidratnya lebih tinggi, jadi kita bisa makan sayur-sayuran yang rendah karbohidrat seperti daun-daun yang hijau, sayuran yang berdaun hijau gitu. Nah, nantinya sesudah yang fase konsolidasi itu ada lagi fase maintenance. Jadi dia udah pola makannya udah lebih banyak karbonya lagi. Boleh makan buah-buahan yang rendah karbohidrat seperti labu, strawberry gitu ya, blueberry, yang berry-berryan seperti itu. Nah, selama 8 minggu ini saya menjalani KFLS ini, apa yang saya dapatkan? Terus terang, kalau berat badan turun, tapi karena saya sebelumnya udah diet, jadi air memang udah nggak ada, jadi ini fokus di pembakaran lemak. Jadi berat badan turunnya sebulan itu 8 minggu ini saya turun 6-7 kilo ya. Jadi seminggu sekilo, hampir sekilo. Dan terutama ke lingkar perut. Jadi saya dari lingkar perut itu dari awal saya KFLS itu sekitar 86. Nah, sekarang saya sudah mau 80 cm lingkar perutnya, dan itu signifikan merubah tampilan kita gitu. Karena sebelumnya saya tampak seperti ibu-ibu banget gitu kan, pantat besar, perut besar gitu. Tapi sekarang udah agak sedikit berkurang gitu ya. Kandungan lemak saya memang juga berkurang ya, dari 37 awalnya itu yang KFLS itu 37,7, jadi hampir 38%, sekarang menjadi 33% gitu. Masih obesitas karena masih di atas 30% kalau untuk body fat, tapi itu menurun secara signifikan ya, sebagai motivasi ya buat saya untuk terus melaksanakan KFLS di jalur yang benar. Nah, saya belum ngecek lagi USG pankreas saya apakah masih fatty pankreas atau tidak. Nanti mungkin besok atau berapa hari kemudian nanti saya mau USG pankreas untuk melihat apakah perlemakan di pankreas saya masih ada atau tidak ya. Itu mungkin sharing saya tentang pola hidup saya saat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan.